semuanya pemirsa Aceh Gino. Ya, kita hadir kembali di Aceh Gino kali ini hari Senin. Tanggal berapa sih? Tanggal 10 Februari ya, 2020. Dan tetap masih ada Tia dan juga Rais di sini hadir menemani Anda sampai nanti tuntas di jam 12 siang nanti ya. Besok ada kemana? Besok kantor aja. Kantor aja. Jeke, seperti biasa Aceh Gino juga masih terus akan mengundang teman-teman kita dari berbagai macam komunitas dan juga kalangan. Dan ini juga terutama kita fokusnya ke anak-anak muda dulu ya. Betul, betul. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat mengundang banyak sekali komunitas yang mereka memberdayakan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan segala macam. Ya, contohnya di hari ini juga sebenarnya kita yang harus kita contohi adalah semangatnya anak muda, ya. Well, kalau Rais biasanya lagi sama teman-temannya atau sama pacar deh kalau ketemu, apa yang perlu dipersiapkan dari dirinya Rais? Penampilan. Itu kumis dicukur ya? Ya, kumis, dari rambut. Jadi jenggot. Ini kedatangan siapa sih? Kok bahas masalah rambut ini? Ya, kenapa? Karena kita juga sudah mengundang teman-teman kita dari sekolah barber. Oh, barber ada. Wow, selamat pagi. Assalamualaikum untuk semuanya. Boleh pakai mic-nya? Ayo Bang Sakti, jangan malu-malu. Oke, sebagai cowok pengen nanya apa dulu nih? Soalnya gue nggak tahu ini bacanya barber atau barber atau apa nih? Barber ya. Oke, tanyain langsung deh. Secara aku nggak pernah juga motong rambut di salonnya cowok. Oh ya, ini apa bedanya pangkas rambut di barbershop sama di pangkas tempat-tempat lainnya? Itu. Ayo Mas Sakti. Ya sudah. Sebenarnya sih nggak jauh beda bang kan. Sama kayak apa namanya, kayak apa Bang Iman yang di apa tuh, yang di kopi yang di mall-mall tuh namanya? Oh, Starbucks. Starbucks gitu kan. Kalau Starbucks kan kalau misalnya kita minum Starbucks nih Kak kan. Kita bangga tuh, bahkan kita selfie gitu kan. Tapi belum tentu tuh maksudnya kualitasnya lebih enak daripada di warung kopi yang 3.000 gitu ya. Benar sih. Kayak gitulah dia ibaratnya, kayak perbedaannya gitu kan. Dan yang kedua sih kualitasnya udah terjamin. Sudah terjamin. Jadi kalau yang setingkat peracik kopi tradisional itu yang di warung-warung biasa belum terjamin enggak gitu? Enggak juga. Pertanyaan yang setahu saya gitu ya? kalau kita potong rambut di barbershop kita bisa jalan-jalan lagi, nggak usah pulang ke rumah. Kenapa gitu? Karena udah dicuci ya pertama ya, udah dicuci, udah diminyakin. Siap beres. Siap beres. Oke, setuju. Iya sih, ada beberapa orang yang memang nyaman dengan pangkas rambut yang tradisional ya, tapi juga untuk anak-anak muda sekarang kayaknya memang penampilan harus diperhatikan nomor 1 ya. Aku boleh pinjam mic-nya dong Rais, pengen nanya dulu nih. Tadi sudah langsung ditanya sama Rais, pengen kenalan dulu ini dengan siapa nih? Ini yang paling jomblo di antara keempat ya. Siapa namanya nih Bang? Dengan Wanzek Haikal. Wanzek Haikal. Ya, sementara saya di komunitas atau di sekolah barber adalah direktur SDM. Wow, gitu. Kerjaan apa aja itu? Jadi kalau misalkan masalah perekrutan anggota atau karyawan atau staff, bagian saya sosialisasi, memberikan edukasi, bahkan proses pemecatan sama saya. Ini udah ngomong pemecatan, pengen tahu nih. Sebenarnya nggak pengen nanya sih ya, karena udah ngomong pemecatan. Kriteria yang seperti apa nih sebutannya siswa apa nih, murid? Ya, murid. Hingga dipecat. Ada beberapa aturan atau kebijakan yang udah dibuat sama sekolah barber, di mana kebijakan atau regulasi yang udah dibuat tersebut sebenarnya ya harusnya dijalani kan, sesuai aturan yang udah dibuat. Tapi jikalau ada aturan yang dilanggar sama siswa, ya harus menerima konsekuensinya. Termasuk bolos. Bisa jadi. Tapi dengar nih, tolong diluruskan kalau saya salah. Saya pernah dengar kalau bahwasanya di sekolah barber ini gratis begitu. Ya, gratis. Ada yang gratis kita untuk siswa yang pengen bergabung dengan sekolah barber. Kita menyediakan paket gratis. Kriterianya untuk gratis apakah dari semua kalangan? Semua kalangan. Namun ada beberapa kriteria yang dimana kriteria tersebut memang harus wajib untuk masuk ke sekolah barber, yaitu misalkan kayak surat keterangan tidak mampu, atau dia status anak yatim atau fakir miskin untuk bisa bergabung dengan sekolah barber. Karena memang tidak hanya untuk kita konteksnya untuk saling tolong menolong lah. Ketika mereka yang di luar pengangguran tidak memiliki skill, kemampuan apa ya, kami selaku
penyedia wadah untuk mereka yang pengen bergabung dengan kami. Kami berikan ilmu bagaimana cara memangkas sampai mereka jadi, dan mereka harus gabung join sama kami gitu. Oke, nah di hari ini juga saya pengen kupas langsung bagaimana anak-anak muda ini bisa membuat sebuah peluang kerja ya bagi anak-anak muda di Aceh, khususnya Banda Aceh ya, untuk memiliki keterampilan dalam pangkas memangkas gitu ya. Bukan hanya memangkas rambut asal-asalan, tapi juga memang ada tekniknya. Tapi yang kita angkat hari ini adalah bagaimana semangatnya mereka ini ya. Saya ke Bang Nasrul, benar ya? Bang Nasrul, sejak pertama kali bergabung di sekolah barber ini usia berapa ataupun berapa tahun ini? Baru tahun kemarin sih Kak. Tahun kemarin. Awalnya kenapa begitu? Sebenarnya dari pertama mungkin tertarik dengan dunia pangkas, dunia barber ya. Oke. Pengen punya skill juga. Jadi akhirnya saya bergabung dengan di sekolah. Akhirnya sampai sekarang bergabung jadi seorang barber di salah satu barber yang ada di Banda Aceh. Baiklah, Bang Iman, punya cerita kenapa sih awalnya nggak apa-apa pakai mic-nya, ada pakai clip on. Kenapa awalnya bisa tertarik ataupun pengen bikin sebuah sekolah barber ini? Biasanya saya baru pertama kali dengar nih. Biasanya cuma kursus pangkas begitu ya, kursus menjahit. Ini kenapa ada kerennya sekolah barber nih, Bang? Jadi awalnya sekolah barber ini juga berdiri di awal 2017 kan. Ya niatnya mungkin alhamdulillah juga ini berdiri karena keresahan pribadi sebenarnya. Dan keresahan banyak orang sebenarnya kan. Karena di dunia barbershop ini tidak luput dengan staf SDM tadi. Yang dimana antara barbershop dan barberman itu ada berkaitan gitu. Nah, maka dari itu permasalahan yang dialami oleh banyak barbershop adalah kekurangan SDM. Itu permasalahan dialami oleh barbershop itu. Nah, permasalahan yang di masyarakat Aceh kita ini adalah peluang sebenarnya, Kak. Banyaknya karena kita kan memang mindset sudah ditanamkan seperti bahwa untuk berpenghasilan itu harus mempunyai skill dalam hal akademis misalkan. Nah, bahkan kita melihat banyak hal-hal yang bisa kita gali yang dimana potensi itu bisa menghasilkan penghasilan sebenarnya. Contoh di bidang barbershop ini. Maka dari itu kita dari tim sekolah barber berinisiatif untuk membuka peluang ini yang dimana kita mengajarkan dan mengasah skill orang-orang pria khususnya untuk bisa berpenghasilan di bidang ini gitu. Oke. Nah, jadi kan tadi katanya juga muridnya dibebaskan biaya gitu. Betul. Kemudian yang dihasilkan dari sekolah barber apa dong? Kalau memang nih mereka digratiskan biaya, kalian dapat apa? Kita dapat SDM-nya, Kak. Wow, sebegitunya niatnya. Sebenarnya. Wow, keren sekali. Oke. Biasanya setahu saya untuk soal barber dan segala macam di zaman yang dulu, ini kan memang kalangannya artinya remaja ataupun dewasa ya. Tapi sekarang anak-anak muda juga semakin suka. Alasannya kenapa ya? Karena mungkin barbershop ini sudah apa istilahnya ya? Sudah berjamur lah. Sudah menjadi ikon anak-anak muda. Jadi rasanya kayak nggak sah kalau nggak masuk ke barber kayak gitu. Sebenarnya pada umumnya pangkas tradisional sama pangkas barber itu sebenarnya sama-sama pangkas rambut. Seperti yang mungkin Coach Sakti katakan tadi, kita kalau di barbershop ini kita lebih mengedukasi ke pelanggan kayak gitu. Bahwa banyak potongan-potongan yang sebenarnya pelanggan itu kita nggak tahu. Jadi selain kita melayani mereka, kita juga memberikan edukasi bahwa apa sih sebenarnya penampilan yang cocok untuk rambut mereka dan tipe-tipenya seperti itu. Baik, Bang Sakti, ini Bang Sakti juga salah satu murid lulusan begitu dari sekolah barber. Tidak. Jadi, boleh pakai mic-nya? Jadi awalnya yang bergabung di sekolah barber ini bagaimana? Kebetulan Kak, saya kan udah lama kerja nih di barbershop. Kebetulan di tempat Bang Iman gitu ya kan. Jadi mungkin itu juga lah kebanggaan buat saya dipercaya sebagai ibaratnya edukator lah di sekolah barber tuh Kak.
dan itu suatu kebanggaan tersendiri buat saya gitu Kak kan untuk dapat menciptakan alumni sekolah gitu Kak kan khususnya buat anak-anak muda Banda Aceh gitu Kak kan. Oke, jadi memang sudah sebelum ada sekolah barber memang sudah bekerja sama dengan Bang Iman gitu ya. Oke. Haikal, kan baru ingat lagi namanya. Haikal, udah berapa banyak murid di sekolah barber saat ini? Ya, untuk murid kita bisa katakan berangkatan itu 8 kurang lebih 7, 8, 9 orang lah. Dan sekarang udah 23 angkatan, bahkan 25 angkatan untuk tanggal 16 Februari ini. Insyaallah karena kita buka angkatan 25 dan 26 di Sekolah Barber cabang Medan. Berarti bisa kita kalkulasikan bahwa mungkin ada sekitaran 100-an lebih alumni sekolah barber yang udah memiliki skill di dunia pangkas. Oke, punya skill. Lantas mereka sekarang bagaimana? Alhamdulillah sebagian dari mereka sudah bisa pangkas, sudah pasti jadi barberman profesional. Dan tidak sedikit dari mereka bisa merantau ke negeri sebelah Malaysia, Singapura, bahkan ada yang ke Jakarta untuk selain mengasah lagi kemampuan mereka juga untuk cari nafkah. Oke, katakanlah salah satunya adalah yang bikin usaha juga barbershop di Banda Aceh. Ini kan juga jadi saingan nih jadinya. Gimana nih pendapatnya? Maksudnya saingan? Ya, ketika si alumni ini ya punya skill dan juga mereka juga punya modal, mereka bikin barbershop, buka barbershop ini juga menjadi saingan dari sekolah barbernya sendiri ataupun barbershop yang lain. Pendapat dari Haikal seperti apa? Ngerasa nggak sih? Sebenarnya kalau kita ambil hal yang negatif sih, sebenarnya menjadi lawan lah kan. Cuman kita ambil positif aja bahwa rezeki ini udah dibagi sama Allah, sama yang Maha Kuasa, jadi nggak perlu takut. Kalau kita anggap sih lebih ke positif aja, kita anggap tuh kawan. Bahkan misalkan kami sanggup lagi nih, lagi full atau lagi rame pelanggan kami, ya kami kerahkan ke barber tetangga gitu. Jadi nggak ada lawan, yang ada kawan gitu. Ya ada kawan, oke. Baiklah, nanti kita akan segera kembali, tetap di Aceh Cino ya.